semuanya, di video kali ini aku mau santai aja, mau cerita-cerita mengenai kisah misteri yang aku ambil dari Twitter. Pada waktu 2018 itu sempat viral ceritanya. Ini kejadian di tahun 2008 tentang kisah misteri pendaki Gunung Salak yang salah satu temannya berubah menjadi pocong. Awalnya sih aku nggak percaya ya, maksudnya kok bisa gitu, mungkin itu hanya cerita fiktif atau apa, tapi setelah mendengar ceritanya, setelah baca ceritanya, tapi kok masuk ke logika juga ya gitu. Makanya aku ambil dari dari cerita tersebut dan aku bikin video. Mungkin kebanyakan orang yang sudah tahu ya cerita tersebut karena juga sempat viral di tahun 2018. Mungkin anak 90-an juga udah tahu tentang cerita ini dan pernah dengar dengan sebutan poci, pocong keliling. Itu yang sempat tenar di daerah Sukabumi, Bogor, dan daerah Jawa Barat lainnya gitu. Aku pun juga sempat pernah dengar cerita tentang poci ini di tahun 2008, tahun 2018 cerita-ceritanya aku juga lupa, dan ternyata aku baru tahu ceritanya seperti ini. Dan aku ngambil langsung cerita dari narasumbernya, yaitu Kang Arya yang mengalami langsung saat pendakian Gunung Salak. Jadi awal ceritanya itu Kang Arya waktu duduk di sekolah, jadi ada, biasalah kalau sekolah mau perpisahan kayak gitu, ada jalan-jalan gitu, tour, dan kebetulan tapi Kang Arya tidak ikut tour tersebut. Dan singkat ceritanya, Kang Arya karena tidak ikut tour tersebut, akhirnya Kang Arya libur dong. Nah, pas libur itu Kang Arya memutuskan untuk kerja di pasar, bantu-bantu lah pokoknya. Jadi kuli pasar. Dan setelah lagi bekerja, Kang Arya bertemu seniornya. Dan seniornya itu bilang, Arya, lu nggak ikut ini ya, tour ya, kata dia gitu. Berarti lu libur dong. Kalau lu libur, lu main dong ke rumah gue gitu. Nanti setelah pulang kerja. Dan kakak seniornya itu mengasih nomor telepon, alamat rumah dia, dan mengasih juga uang untuk ongkosnya. Singkat cerita, karena udah dikasih ongkos, udah dikasih nomor telepon juga, Kang Arya nggak enak dong gitu. Nah, setelah pulang kerja, Kang Arya mandi atau beres-beres gitu, langsung jalan ke rumah temannya gitu. Dan di situ dia bertemu dengan abang dari temannya itu, dan abangnya itu juga dia mengajak si Arya ini untuk, daripada lo kerja di pasar gitu, mendingan lo ikut gue, kata dia gitu. Jadi tour guide yang mau mendaki Gunung Salak. Dan keesokan harinya Kang Arya dan bersama teman seniornya itu pergi ke Gunung Salak, tapi dia menunggu di daerah Lido, menunggu orang-orang yang mau mendaki. Dan di situ ada 7 orang, ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Istilahnya dia itu bersama temannya jadi tour guide lah ya, dengan embel-embel dikasih uang gitu. Setelah jalan sudah mengumpul gitu, makin sore Kang Arya memutuskan untuk bikin tenda karena hari udah mulai malam, dan di situ juga ada perempuan juga, jadi memutuskan untuk membuka tenda, tapi belum nyampe puncak gitu. Dia belum nyampe puncak, tapi dia udah bikin tenda di situ. Malam pertama sih biasa-biasa aja, kayak ngumpul, main game, main-main gitu, nyalain api unggun. Dan di situ Kang Arya dan teman-temannya itu main game kayak botol diputer, dan terus nanti kalau misal botol itu nunjuk gitu,
dan dia ntar dikasih pertanyaan gitu. Dan setelah botol itu diputar dan botol itu menunjukkan ke salah satu temannya yang bernama Ririn, dan terus temannya itu nanya ke Ririn, apa sih yang lo takutin? Dan Ririn pun jawab, jawabannya seperti ini, kalau gue takut kalau gue jadi hantu dan gue bakal gentayangi kalian semuanya. Dan mendengar jawaban Ririn seperti itu, teman-temannya pada ketawa, ya menganggap lelucon lah ya gitu. Dan singkat cerita, di malam itu ada 2 cowok minta diantar ke sungai untuk buang air kecil. Dan setelah mau perjalanan ke sungai itu ada suara cekikikan gitu, seperti suara cewek. Lalu Kang Arya dan 2 teman ceweknya itu berhenti. Dan setelah ada suara cekikikan gitu, ada orang kayak berantem gitu, kayak perang pedang gitu deh. Dan salah satu temannya itu pergi ke tenda karena ketakutan, jadi tinggal berdua Kang Arya sama salah satu temannya. Akhirnya Kang Arya dan satu teman cowoknya ke sungai untuk membuang air kecil, menghadap ke semak-semak, jadi berlawanan arah ya kayak gitu. Dia menghadap ke semak-semak tepi sungai. Dan kemudian ada suara krusuk-krusuk gitu, kayak di balik semak-semak gitu. Kang Arya sih yang dengar gitu, temannya mungkin nggak mendengar. Dan ada yang meloncat dari belakang semak-semak itu, ternyata itu harimau. Dan Kang Arya pun langsung diem gitu, kayak ketakutan. Aku pun kalau misalnya ada macan harimau di situ pun aku pasti bakalan nangis kali ya. Akhirnya Kang Arya pasrah dengan keadaan seperti itu. Ya gila aja sih, ada harimau di depan mata. Ya paling pasrah aja lah kalau itu mah. Dan ternyata harimau itu cuman ingin minum air sungai tersebut, setelah itu pergi, loncat lagi ke arah hutan. Dan pas perjalanan mau balik ke tenda, ada 2 orang cowok mau ke arah sungai. Dan Kang Arya pun menegur, woi, mau ke sungai ya? Gitu. Tapi anehnya 2 cowok itu diem aja, tidak menyaut Kang Arya atau tidak menggubris lah, tidak menengok atau apa. Dia jalan aja kayak tidak mendengar suaranya Kang Arya. Akhirnya balik ke tenda lagi dengan dia bingung kan, kenapa itu nggak mau menjawab gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya Kang Arya dan temannya balik ke tenda. Ternyata pas sampai di tenda ada 2 orang cowok yang Kang Arya lihat tadi, yang ketemu di jalan tadi, sedang ada di depan api unggun. Tapi dalam hati Kang Arya, jadi siapa dong yang gue lihat tadi? Pantesan dia tidak menegur gitu, tidak menyapa Kang Arya. Tapi teman yang tadi Kang Arya buang air kecil ke sungai, dia ketakutan karena dia pun tidur dengan 2 orang yang Kang Arya temui tadi. Jadinya akhirnya temennya itu yang tadi buang air kecil ke sungai bareng Kang Arya tidur bersama Kang Arya di tendanya Kang Arya karena ketakutan. Di malam itu banyak kejadian-kejadian aneh. Ya udahlah, tapi Kang Arya hiraukan aja karena ini juga di hutan kan, di atas gunung gitu. Jadi ya maklum aja lah ada yang seperti itu. Di malam keduanya, esok harinya, kemudian di malam kedua kumpul-kumpul lagi kayak di depan api unggun, ngobrol-ngobrol. Pada saat itu si Ririn yang teman ceweknya ini bilang kedinginan kayak gitu, dengan bicara, ntar dulu Ririn mau ambil mantel dulu karena kedinginan. Setelah itu Ririn pun ke tenda untuk mencari mantel, dan ternyata tidak ada mantel tersebut. Dan Ririn berkata,
Siapa sih nih yang jahil ngumpetin mantel punya Ririn? Siapa sih yang ngumpetin? Kok jahil banget sih sama Ririn? Kayak gitu, ucap Ririn. Akhirnya singkat cerita, Kang Arya yang mau dan bersama temannya yang mau masuk ke dalam tenda ngeliat di atas pohon seperti melayang kayak gitu, tapi kok kayak mantel punya Ririn gitu, kata Kang Arya. Terus dia langsung ngomong ke temannya, yaitu abang seniornya, loh itu kayak mantel punya Ririn, kata gitu. Dan mantel tersebut tuh kayak lagi dipakai gitu dan muter-muter gitu di atas pohon, tapi kayak lagi dipakai gitu, melayang-melayang kayak gitu. Padahal itu gue yakin banget, katanya itu mantelnya punya Ririn. Kang Arya dan temannya ini, teman senior ini ketakutan banget melihat mantel yang gak dipakai tapi bisa melayang-melayang kayak gitu. Seperti gimana ya, kayak ngelihat mantel terbang gitu loh, tapi kayak ada yang make gitu, kan aneh, serem gitu kan. Dan langsung Kang Arya dan senior ini, si abang, masuk ke tenda dalam keadaan yang ketakutan dan berpikir, kok bisa ya mantel terbang melayang kayak gitu, dengan muka heran gitu, ketakutan deh pokoknya. Singkat cerita, Ririn dan temannya datang ke tenda Kang Arya untuk minta dianterin ke sungai buat buang air kecil. Setelah di perjalanan, jadi tuh Kang Arya dan dua temannya, si Ririn ini kan jalan nih ke sungai, karena kan di situ kan cuma ada cewek tiga cewek dan satu cewek ini masih di tenda gitu. Dan terus pas dalam perjalanan ada yang manggil, Rin, tunggu Rin, gitu. Itu kedengarannya si suara cewek, dan Ririn pun diam. Terus habis itu nengok, sempat ditungguin juga sama Ririn. Terus Ririn teriak, itu apaan sih gitu, siapa sih gitu, kok lama banget. Ririn udah kebelet nih gitu. Akhirnya yaudah, Ririn pun meninggalkan karena udah ditungguin tuh nggak datang gitu. Ya udah, akhirnya Ririn duluan dan Kang Arya dan satu temannya itu ke sungai untuk buang air kecil. Dan pada saat mau selesai buang air kecil, ada mantel punya Ririn di atas batu gitu kan, sungai ada batu-batuannya gitu. Dan Ririn pun teriak, itu kan mantel punya Ririn gitu. Siapa sih yang jahil bisa kok jahil banget sih taruh mantel punya Ririn di sungai, diumpetin di sungai, siapa sih gitu, kok jahat banget, katanya, ucap Ririn seperti itu. Dan Kang Arya pun bilang, yaudah Rin, besok aja ambilnya, bahaya kalau malam-malam kayak gini gitu. Tapi Ririn pun kekeh, gak mau Ririn mau ambil karena itu kan mantel kesayangan bapak gitu. Akhirnya kan gak mungkin Ririn yang ngambil, akhirnya Kang Arya yang ambil mantel tersebut. Dan Kang Arya pun kayak ketakutan gitu, itu kan bukan ada yang ngumpetin kali itu emang mantelnya aja yang terbang-terbangan sampai ke sungai kayak gini gitu. Tapi Kang Arya diem aja sambil mengambil mantel tersebut. Dan setelah jalan ke tenda bersama Ririn dan satu teman ceweknya, si Ririn lihat satu teman ceweknya itu dan bilang gini, kamu kok tadi aku tungguin gak datang-datang sih, kata itu. Terus satu teman ceweknya pun heran kan, tungguin gue aja baru bangun, katanya gitu. Loh, tadi siapa dong yang manggil Ririn di perjalanan pas mau ke sungai gitu. Terus kata teman ceweknya, enggak kok, gue aja baru bangun tidur nih, terus gue haus mau ngambil minum gitu, kata temennya. Lagian lo mau ke sungai tapi gak ngajak gue kan takut di tenda sendirian. Udah, Kang Arya pun menenangkan si Ririn, ya udahlah biasa itu di sini mah gitu.
Akhirnya mereka pun tidur ke tenda masing-masing, dan esok harinya di malam ketiga tapi katanya di siang harinya tuh kayak aktivitas biasa gitu, main game dan lain-lain, tuh nggak ada kejadian apa-apa. Cuman kejadian itu di malam-malam aja, dan ini di malam ketiga yang berubah, salah satu temannya itu berubah menjadi pocong. Di malam ketiga, pas lagi ngumpul-ngumpul, si Ririn bilang, ih dingin banget sih. Setelah itu Ririn bergegas ngambil mantelnya ke dalam tenda. Terus pas di dalam tenda itu si Ririn teriak, ih apaan sih ini, kenapa sih gitu, kenapa sih ini mantel punya Ririn gitu. Terus tapi anak-anak yang lain tuh pada mikir, si Ririn mah caper, kata dia gitu, palingan cuman ngeprank katanya gitu. Tapi pun si Ririn suaranya semakin keras, ini kenapa sih, ini kenapa gitu, sambil minta tolong. Dan Ririn pun semakin menjerit dan minta tolongin Ririn dong, tolongin Ririn gitu, bantuin Ririn. Karena tuh ternyata si Ririn udah memakai mantel tersebut, dan dia menjerit karena mantelnya tuh nggak bisa dibuka. Kang Arya dan teman-temannya tuh berusaha untuk membukakan mantel tersebut, tapi tuh emang susah banget. Terus ada juga yang berusaha membuka mantelnya tuh kayak kepanasan gitu tangannya. Dan Ririn pun lama-lama kayak seperti orang kesurupan, terus kepanasan dengan minta tolong. Kita pun bingung kan dengan melihat Ririn nangis, minta tolong, dan kayak orang kepanasan seperti itu. Karena pas kita mau buka aja, kita pun gak bisa buat buka mantel itu. Udah karena kesakitan gitu badannya, gak tahu apa yang dirasain Ririn, tapi tuh wujud masih sama kayak orang pakai mantel aja gitu, tapi tuh susah gitu dibukanya. Terus tiba-tiba Ririn pun naik ke atas pohon gitu, seperti ada yang narik ke atas pohon. Dengan Ririn bilang, bantuin Ririn, tolongin Ririn panas badannya. Terus Ririn sakit badannya, kepanasan gitu. Di situ tuh masih normal, Ririn masih berpakaian celana panjang, celana levis dengan atasan mantel, masih normal pokoknya. Terus lama kelamaan tuh kakinya kayak membusuk gitu kakinya. Terus mantelnya itu kayak berubah menjadi kain putih yang udah kayak udah kecampur dengan tanah gitu, kayak kain kafan gitu deh pokoknya. Lama-lama tuh kakinya membusuk, tapi tuh mukanya masih normal, masih berbentuk muka deh, cuma kakinya aja yang membusuk gitu. Dia pun masih di atas pohon gitu dengan masih menjerit-jerit nangis, dengan minta tolongin Ririn, panas gitu. Kita pun juga heran gitu, mau mau dibantuin juga nggak bisa karena nggak bisa dilepas mantelnya. Tapi lama kelamaan mukanya pun setengah dari muka itu, setengah punya muka Ririn itu menjadi busuk gitu, sama kayak seperti kakinya. Ririn pun menangis, dan teman-teman ceweknya pun udah pingsan, udah lemes lah ngelihat temannya seperti itu. Di situ juga Kang Arya pun nggak ngerti, aneh, campur takut aneh, karena kan di situ juga Kang Arya dan temannya itu menjadi tour guide. Jadi tuh dia kayak bingung, kenapa bisa kayak gini, pengalaman gue tuh nggak pernah ya ada orang yang seperti ini gitu. Akhirnya Kang Arya dan Abang, teman senior ini, dan 6 orang temannya itu turun ke bawah untuk meminta bantuan, untuk minta pertolongan, mungkin ada yang bisa nolongin. Dan terus Kang Arya pun dan temannya itu menuju turun. Tapi pas di perjalanan turun itu Ririn pun masih ngikutin dengan
Dia kayak terbang-terbang di atas kepala dan minta tolong, jangan tinggalin Ririn katanya gitu, sambil terbang-terbangan di atas kepala, di atas pohon dengan menyebut jangan tinggalkan Ririn. Tapi tuh di situ entah entah ada entah hilang gitu wujudnya, dan lama kelamaan tuh Ririn pun menghilang, udah nggak tahu lagi, pokoknya tiba-tiba hilang aja gitu. Tadinya tuh sempat ngikutin gitu, terus nggak lama telepon berbunyi, dan dilihat ternyata itu handphonenya punya Ririn. Ternyata itu yang menelpon itu bokapnya Ririn, bapaknya Ririn. Tidak ada yang berani untuk angkat telepon bapaknya, karena pun juga bingung mau menjelasin kayak gimana, masa jelasin, Pak ini anaknya berubah jadi pocong, bingung kan. Jadi akhirnya salah satu temennya ceweknya angkat teleponnya itu, terus di situ tuh langsung ngomong, halo Ririn di mana gitu. Terus temannya langsung ngomong, setelah itu temannya pun bilang, Om ini temannya Om, bukan Ririn. Belum temannya menjelaskan ke bokapnya, bilang, tolong bilangin Ririn itu mantel jangan dipakai ya. Belum sempat menjelaskan, bokapnya bilang, tolong bilangin Ririn itu mantel jangan dipakai ya. Ada apa ya? Setelah itu temannya bilang, Om Ririn berubah jadi pocong. Dan akhirnya bokapnya itu marah-marah, terus dengan bahasa-bahasa kasar, dan akhirnya bokapnya bilang, ya udah kalian di mana kasih tahu ke saya tempatnya. Dan akhirnya mereka semua ke rumah si abang senior dari Kang Arya. Turun dari gunung itu sekitaran jam 5. Setelah turun nungguin bokapnya, Ririn jam 10-an datang ke rumah si abang. Setelah bokapnya datang, dijelaskan oleh Kang Arya kronologisnya kayak gimana, dari Ririn berubah jadi pocong dan Ririn pun menghilang, dijelaskan oleh Kang Arya. Kemudian bokapnya Ririn minta antar ketika Ririn berubah jadi pocong pada saat itu. Tapi bokapnya Ririn itu meminta ke si abang, bukan ke Kang Arya. Tapi si abang pun menolak karena ketakutan. Dia nggak mau balik lagi ke sana untuk dianterin si Ririn berubah jadi pocong, tempatnya di mana, dia pun nggak mau. Akhirnya siapa lagi kalau bukan kita yang mengantarkan. Dan pada akhirnya Kang Arya pun yang mengantarkan bokapnya Ririn ke tempat Ririn pertama jadi pocong. Dan akhirnya Kang Arya, bokapnya Ririn, dan bersama guru spiritualnya bokapnya Ririn berangkat lagi ke Gunung Salak pada hari itu. Dan bokapnya Ririn ke orang pintar yang ada di Sukabumi. Setelah itu dari orang pintar itu ke Gunung Salak. Terus di situ pas di perjalanan guru spiritualnya itu bicara, pasti ketemu, kata guru spiritualnya, masih di tempat itu katanya. Dan pas malamnya itu kayak ada, udah nyampe ke Gunung Salak nih, singkat cerita, seperti ada ritual gitu ya, ritual kayak untuk memanggil. Setelah selesai ritual, bokapnya Ririn nanya ke Kang Arya, Ririn terakhir ada tuh di mana? Pas jalan kayak Kang Arya tuh dengar kayak ada suara langkah kaki. Kang Arya pun langsung deg-degan, kayak gemetaran gitu karena melihat sosok besar yang tingginya hampir sepohon.
Karena ketakutan, Kang Arya pun nangis, nunduk gitu, gak mau melihat ke wajahnya tersebut karena ketakutan banget. Dan kemudian guru spiritualnya itu kayak berkomunikasi dengan sosok itu, sosok besar itu, dan menanyakan kedatangan saya ke sini, ingin menanyakan soal perempuan yang berubah menjadi pocong. Apakah tahu keberadaannya sekarang di mana? Kemudian makhluk itu pun marah karena katanya dia ngomong ke guru spiritualnya itu, Kang Arya itu tidak sopan. Karena tuh dia terus menunduk karena ketakutan. Gue pun kalau misalnya jadi posisi Kang Arya pun juga takut banget kali ya ngelihat seperti itu, sosok gede kayak gitu, bahkan pingsan kali. Dan bilang katanya Kang Arya itu tidak sopan karena dia tidak mau melihat wajah sosok itu. Kemudian bapaknya Ririn pun bilang ke Kang Arya, Arya gak apa-apa, lihat aja, soalnya marah gitu pokoknya intinya. Kang Arya pun perlahan melihat, dan itu katanya sosoknya itu seperti wajah kakek-kakek yang bertubuh besar gitu. Dan disitu pun Kang Arya menangis, hanya bisa menangis, ketakutan banget, gak bisa mau ngapa-ngapain lagi. Guru spiritualnya itu komunikasi dengan makhluk itu, dan ternyata katanya Ririn sudah tidak ada di sini, kayak diusir gitu dengan penunggu Gunung Salak. Akhirnya pas turun dari Gunung Salak dapat laporan, nah di situ Sukabumi gempar pada tahun 2008 karena ada kejadian, ada yang menangis, ada yang mengetuk pintu karena si pocong ini ke tempat-tempat warga, ke beberapa tempat yang ada di Sukabumi keliling, makanya disebut waktu itu polling, pocong keliling. Dengan menangis minta tolong dibukakan mantel. Orang pasti takut lah ya. Ririn kan merasa dia pakai mantel gitu, tapi yang kita lihat itu Ririn tuh seperti pocong dengan kaki membusuk, muka membusuk gitu. Tapi tuh dia merasa tuh dia masih pakai mantel. Dan yang didengar oleh Kang Arya, kalau misalkan dalam 7 hari Ririn tidak ditemukan dengan masih memakai mantel tersebut dan tidak bisa dilepas, itu Ririn akan mati. Dan sampai situ aja ceritanya dulu karena durasinya udah mulai panjang. Next bakalan ada part 2. Tapi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini pun kisah nyata, aku ambil dari narasumber langsung yang mengalami pada tahun 2008 tersebut. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih.